Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener nempel sama keseharian kita. Bahkan, mungkin makanan ini baru aja kalian makan tadi pagi. Betul banget, beras. Spesifiknya, kita mau mengupas sebuah misteri ekonomi yang sering banget bikin kita garu-garu kepala. Kita bakal menelusuri perjalanan panjang sebutir padi, baik secara fisik maupun hitung-hitungan ekonominya, dari hamparan sawah hijau sampai akhirnya bisa tersaji hangat di meja makan kita. Pertanyaan mendasar yang sering banget muncul dan mungkin pernah bikin kita ngomel pas lagi belanja adalah ini. Kenapa sih harga beras putih di pasar itu kerasa mahal banget? Padahal kan pemerintah udah menetapkan harga dasar gabah itu di angka yang kelihatannya cukup murah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Wajar banget kalau sebagai konsumen kita ngerasa frustrasi lihat beda harganya yang lumayan jauh. Tapi tenang, daripada cuma mengeluh, mari kita anggap ini sebagai sebuah misteri logika dan matematika yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Buat memecahkan misteri ini, kita udah siapin peta jalan yang jelas. Kita mulai dari ngebahas misteri harga tinggi itu sendiri, terus memahami apa itu HPP petani, ngelihat gimana beras menyusut waktu diproses, nyoba bikin simulasi biaya produksi, dan terakhir kita lihat gimana sih peran krusial Bulog di lapangan. Yuk kita mulai. Bagian pertama, misteri harga tinggi. Kita akan membedah persepsi versus realitasnya. Gini, kita tuh sering banget terpaku atau mematok ekspektasi pada angka Rp6.500 per kilogram tadi untuk gabah mentah. Akibatnya nih, pas kita ke pasar terus ngelihat harga beras udah nembus belasan ribu rupiah, otomatis kita mikir, wah ini pasti harganya dimainin nih, atau markupnya gila-gilaan banget. Tapi pertanyaannya, apa benar ada permainan curang di sini? Atau jangan-jangan ada sebuah proses penting yang selama ini luput dari perhatian kita? Nah, masuk ke bagian kedua, mendefinisikan HPP petani. Di sini kita bakal menetapkan acuan dasarnya dulu. Poin krusialnya kita harus samain persepsi dulu nih soal apa itu HPP. HPP ini singkatan dari harga pembelian pemerintah. Simpelnya ini adalah harga acuan minimum alias batas bawah. Pemerintah bikin aturan ini murni sebagai jaring pengaman, supaya pas lagi panen, petani kita tetap dapat kompensasi yang adil dan harganya nggak anjlok parah. Ingat ya, ini harga acuan buat hasil panen mentah. Jadi, HPP ini absolut bukanlah harga eceran maksimal buat beras yang kita beli di supermarket. HPP itu ibarat garis start, bukan garis finish. Sekarang bagian ketiga, penyusutan volume dari gabah ke beras. Disinilah hukum fisika mulai unjuk gigi. Fakta paling mendasarnya kayak gini. Gabah mentah yang baru aja disabit sama petani di sawah, itu wujud fisiknya beda banget sama beras putih bersih yang siap kita masak di rice cooker. Gabah yang dihargai Rp6.500 tadi, itu masih harus ngelewatin proses yang luar biasa panjang sebelum akhirnya aman dan enak buat kita konsumsi. Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci yang namanya rendemen. Kedengerannya emang kayak trik sulap yang bisa ngilangin barang ya, padahal ini murni sains. Kalau kita proses 100 kg gabah mentah, hasilnya nggak bakal jadi 100 kg beras putih. Kenyataannya, kita cuma bakal dapat sekitar 60%-nya aja. Terus sisa 40%-nya kemana dong? Nah, sisa itu menguap bareng kadar air, atau terkelupas dan kebuang jadi sekam dan dedak. Karena volumenya nyusut drastis, otomatis secara matematika, nilai atau harga per kilogram beras yang tersisa ini langsung melonjak naik. Lanjut ke bagian keempat, simulasi biaya produksi. Mari kita intip rantai pasok yang selama ini tersembunyi. Ngerubah gabah jadi beras itu bukan keajaiban yang terjadi dalam semalam. Ada industri nyata di baliknya. Langkah pertama, gabah harus dikeringkan. Langkah kedua, masuk ke mesin penggilingan. Langkah ketiga, dikemas rapi. Dan langkah keempat, didistribusikan ke pasar. Nah, coba deh kita pikirin. Tiap-tiap tahapan ini kan butuh modal nyata. Ada tagihan listrik buat mesin-mesin besar. Ada biaya beli solar buat truk, ongkos beli karung, sampai upah buat tenaga kerja dan buruh panggul. Semuanya itu butuh biaya ekstra. Biar kebayang, yuk kita hitung-hitungan kasarnya. Katakanlah kita beli 100 kilo gabah di harga Rp6.500 per kilo. Berarti kan modal awalnya Rp650.000 nih. Tapi karena ada proses penyusutan yang tadi kita bahas, modal Rp650.000 itu sekarang cuma ditanggung sama sisa 60 kilo beras aja. Hasil pembagiannya muncul angka Rp10.833 per kilogramnya. Bayangin, harga nyaris 11.000 itu murni baru harga bahan bakunya doang gara-gara dia menyusut. Belum ditambah biaya operasional pabrik atau ongkos angkut sama sekali loh.
Nah, ketika kita ambil harga dasar bahan baku yang sekitar 10.800 tadi, terus ditambahin sama semua biaya tersembunyi kayak ongkos ngeringin, listrik mesin, beli kemasan karung, sampai biaya truk logistik, barulah kita ketemu rentang harga eceran realistis yang sampai ke tangan konsumen, yaitu di kisaran 13.000 sampai 16.000 rupiah per kilogram. Jadi jelas ya, ini sama sekali bukan markup dari pedagang yang serakah, tapi ini murni realitas hitungan matematis dari proses pengolahan panjang tersebut. Masuk ke bagian kelima, faktor eksternal dan perannya Bulog. Gimana sih realitas pasar yang sebenarnya? Sektor pertanian itu beroperasi di alam terbuka yang penuh ketidakpastian. Selain biaya produksi yang rutin tadi, ada banyak faktor luar yang bikin harga bisa naik turun gak karuan. Misalnya tiba-tiba produksi panen nasional menurun atau pas lagi ada cuaca ekstrim kayak banjir dan kemarau panjang. Belum lagi kalau ongkos transportasi logistik naik, sementara permintaan pasar kita akan beras itu selalu aja tinggi setiap harinya. Tekanan-tekanan nyata di lapangan inilah yang bikin harga eceran kita makin fluktuatif. Di tengah pasar yang kompleks dan rawan gejolak ini, untungnya negara hadir lewat perum Bulog. Bulog ini ibarat shock breaker atau stabilisator di garis depan. Kerja mereka itu ganda. Di satu sisi mereka menyerap gabah petani supaya harganya nggak hancur pas lagi panen raya. Tapi di sisi lain, kalau beras lagi langka dan harga mulai mahal, Bulog bakal mendistribusikan cadangan beras pemerintah buat nambah pasokan masyarakat. Peran ini tuh bener-bener vital buat meredam gejolak harga biar nggak terbang terkendali. Jadi, ada satu prinsip yang menurut saya wajib kita ingat. Pahami rantai pasok pangannya, maka kita bakal paham harganya. Harga beras yang kita lihat di pasar itu sekali lagi bukanlah angka acak yang dibikin buat meres kantong konsumen. Itu adalah cerminan matematis yang sangat jujur dari sebuah proses yang super ribet. Mulai dari lumpur sawah sampai akhirnya matang di meja makan keluarga Anda. Nah, sekarang setelah kita bongkar semua hitung-hitungan tersembunyi di balik makanan pokok kita sehari-hari, mulai dari apa itu HPP, fenomena beras menyusut, sampai berlapis-lapisnya biaya pengolahan, gimana nih hal ini mengubah perspektif Anda soal biaya asli produksi pertanian kita? Lain kali pas beli beras di warung atau supermarket, saya harap penjelasan hari ini bisa ngasih kita semua apresiasi baru yang lebih dalam tentang perjalanan luar biasa dari sebutir padi. Terima kasih banyak udah ikut belajar dan mikir bareng hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.